selaku CEO dari Batari Energy. Mungkin saya sedikit bercerita lah sekilas tentang Bapak Alif ini. Bapak Alif ini pernah ternominasi sebagai mahasiswa S3 termuda di ITB per Oktober 2023. Menarik ya. Dan juga pernah menjadi grantee dari beasiswa generasi baru Bank Indonesia pada tahun 2017 lalu. Dan pernah menjadi bagian dari RIKET International Program di Jepang tahun 2023. Mungkin Mas boleh diceritakan dulu nih Pak, seputar tentang diri Bapak nih, dan apa yang Bapak geluti, apa bidang Bapak gitu Pak. Oh iya, ya baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan lagi ya, saya Dr. Muhammad Alif Ilham. Saya lulus dari ITB pada S3 saya di tahun ini. Kebetulan kemarin juga ditunjuk sebagai perwakilan wisudawan ya. Jadi eh, saya selama ini banyak menggeluti di bidang energy storage. Jadi mungkin kita akan hari ini bakal banyak kita sharing ya, sama-sama kita berbagi apa yang kita tahu uh, untuk energy storage, khususnya aplikasinya untuk nanti kita bicara soal renewable energy gitu. Saya sendiri memang risetnya di bidang itu, dan selama saya melakukan riset saya disupport oleh beasiswa PMDSU. Jadi saya menyelesaikan S2 dan S3 saya selama 4 tahun, dan alhamdulillah juga dalam waktu tersebut saya berkesempatan untuk pergi ke Rikeng ya. Rikeng itu ada di Jepang, salah satu institusi penelitian yang ada di sana. Asik, mantap sekali dari pengalamannya Pak Alif ini ya. Berarti udah sangat apa cocok lah ini jadi pembicaraan untuk hari ini. Baik, untuk Pak Alif sendiri, apakah sudah siap membawakan materinya Pak? Ya, boleh. Siap. Kalau begitu, waktu dan tempat kami persilakan Pak Alif. Bangga. Oke, saya izin untuk mulai share screen. Ini apa udah terlihat dengan teman-teman semua? Siap, terlihat Pak. Oke. Jadi biar kita mulainya lebih santai sedikit ya, dan mungkin saya juga ingin teman-teman belajar banyak sih yang kita akan dapat di hari ini gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan lagi kita dari Adidaya ini berkolaborasi dengan Batari Energi gitu ya. Kita berdua punya semangat yang sama nih di dua organisasi ini, yaitu kita tuh sebenarnya ingin melakukan mengkomunikasikan gitu ya, pengembangan energi terbarukan untuk menyongsong carbon neutral environment. Nah, eh, harapannya teman-teman dari sini selain aware gitu ya, teman-teman juga tahu bahwa sebetulnya energi energi storage, terus energi harvesting, khususnya untuk menyongsong carbon neutral environment, itu tuh sudah sangat bisa dilakukan. Nah, di sini kita akan kupas lebih dalam gitu ya, kira-kira sudah sampai mana sih teknologi-teknologi yang ada, dan kira-kira teknologi itu apakah benar bisa melakukan uh, bisa menjadi solusi gitu ya untuk energi terbarukan. Oke, mungkin pertama, jadi sebagai ini ya pemanas gitu untuk kita semua, mungkin teman-teman juga udah sadar gitu ya bahwa akhir-akhir ini tuh kita sering banget gak sih ngerasain panas gitu ya. Jadi kalau saya kan kebetulan tinggal di Bandung ya. Di Bandung itu dulu dulu gitu ya terkenalnya itu seperti ya puncak Bogor gitu ya. Atau misalnya ya memang sejuk, berkabut. Dulu saya kalau pergi sekolah, dulu itu bukan jauh-jauh gitu. Saya masih muda. Mungkin 2012 saya masuk SMA. Atau di Bandung saya masih naik sepeda tuh masih ngerasain namanya kabut kalau berangkat pagi. Cuman kalau sekarang tuh rasanya udah kayak di Bekasi ya. Bandung itu udah panas banget gitu ya. Jadi udah apa, kadang terik banget gitu, dan kita di Bandung sudah mulai pakai AC gitu. Padahal kalau dulu kita nggak perlu. Nah, hal itu tuh muncul karena ya memang bumi kita ini semakin panas. Salah satu hal yang memang menyebabkan sebetulnya kenapa sih bumi kita ini semakin panas adalah emisi karbon dioksida. Nah, ini saya ambil data dari Our World Data atau RG. Kita lihat bahwa memang sebetulnya dalam 5 dekade terakhir gitu ya, kita tuh udah 7 kali lipat nih peningkatannya dalam 5 dekade terakhir emisi karbon yang kita hasilkan. Dan ini tuh eh, muncul gitu ya, muncul akibat satunya adalah penggunaan fossil fuel, jadi energi tidak terbarukan baik dalam industri ataupun tidak
ataupun dalam kegunaan kita sehari-hari. Dan itu menimbulkan pertanyaan sih sebenarnya teman-teman buat kita semua. Apakah renewable energy is a must gitu, dan mengapa kita harus beralih ke energi terbarukan? Dan kalau kita harus beralih ke suatu energi terbarukan, kira-kira tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk solusi perubahan iklim tersebut? Nah, kita hari ini kurang lebih akan bahas lebih dalam di kali ini ya. Sebagai gambaran, sebenarnya walaupun kita bisa melihat karbon dioksida emisi itu selalu meningkat, itu bukan suatu pertanda bahwa memang semerta-merta buruk ya, teman-teman. Itu juga suatu pertanda bahwa sebenarnya manusia itu jumlahnya juga bertambah. Uh, Selain karena ada berbagai perkembangan industri gitu ya, ada revolusi industri 1, 2, 3, dan 4.0 yang terakhir ini, kita bisa ngelihat bahwa memang sebenarnya manusia itu akhirnya akan terus-menerus membutuhkan energi. Jadi perubahan peningkatan adanya CO2 emisi itu tidak bisa terlepas dari peningkatan kebutuhan energi gitu. Mungkin teman-teman sekarang bertanya-tanya gitu ya, energi yang kita gunakan itu seperti apa sih? Energi ini tuh realnya seperti apa? Yang paling gampang memang kita bisa lihat sebenarnya teman-teman dari penggunaan kita terhadap uh, kendaraan bermotor misalnya, atau misalkan hal-hal yang lain. Namun di balik itu sebenarnya banyak banget sumber-sumber yang kita nggak bisa lihat. Salah satunya seperti petrokimia di industri, atau penggunaan jumlah energi yang semakin tinggi dari penggunaan komputer kita. Kan komputer kita semakin canggih ya, tentu ada yang dikorbankan. Salah satunya adalah energi. Jadi energi yang dihasilkan, baik contohnya misalnya kita menggunakan AI, energi yang diperlukan untuk merani AI itu semakin tinggi. Gitu. Nah, makanya sebetulnya di sini kita harus concern sebagai orang-orang yang memang akan menyongsong masa depan ya. Jadi ya kita berharap kita cukup panjang umur gitu ya. Jadi kita bisa bisa melihat masa depan, dan di masa depan itu kita yang mengalami, bukan orang lain gitu. Bukan bapak ibu kita, bukan kakek kita, tapi yang mengalami juga yang paling akan berdampak adalah ya kita sendiri kayak gitu. Nah, sehingga energi terbarukan itu harus banget. Kalau by definition memang energi terbarukan itu menggunakan energi yang memang bersih dan bersumber dari alam. Yang paling penting sebetulnya adalah energi terbarukan itu bisa diperbaharui. Jadi dia punya dia bisa terus-menerus dihasilkan ya, tanpa mengalami penyusutan dari sumber dayanya itu sendiri. Walaupun kita kita punya banyak contoh sebetulnya, pertama misalnya kita bisa sebutkan seperti panel surya ya. Panel surya memang bukan energi yang bisa terbarukan, karena sebenarnya energi bisa habis gitu, terhadap matahari ya. Kalau untuk matahari mati ya kita nggak akan punya energi dari panel surya. Cuman energi matahari itu sangat banyak gitu ya. Jadi memang kita masih bisa tergolongkan dalam energi terbarukan. Nah, energi ini bisa kita aplikasikan untuk berbagai hal, industri, personil, atau komersil. Nah, di akhir-akhir ini mungkin teman-teman sering banget sih sebenarnya pasti ya sudah par gitu. Kita sebagai muda sering banget terpapar oleh perkataan energi terbarukan itu menjadi suatu gagasan yang penting untuk mencintai bumi ya. Berbagai NGO, di sini salah satunya adalah Adidaya ya. Kita ini bekerja sama karena kita punya pola pikir yang sama, kita punya mimpi yang sama. Itu adalah ada menggunakan energi terbarukan untuk menjadi solusi, gitu ya. Terutama untuk kampanye kita akan net zero emission. Nah, masalahnya adalah sebetulnya hingga saat ini gitu ya, penggunaan minyak bumi dan batu bara itu masih sangat mendominasi dan belum bisa tergantikan secara menyeluruh. Dan kalau ditanya begitu ya, sebetulnya apakah energi yang ada dari minyak bumi dan mineral ini uh, ada selamanya? Mungkin kita bisa bilang bisa jadi untuk 20 tahun ke depan tetap akan ada, namun terbatas. Dan akhirnya emisi yang diperlukan untuk melakukan eksplorasi itu semakin tinggi. Nah, di sini saya coba akan sedikit share data. Jadi ini kita lihat terlebih dahulu sebetulnya dalam green gas house emission, kira-kira apa sih yang paling besar yang menyumbang gitu ya. Paling nomor satu yang pertama memang adalah penghasilan gitu dari adanya listrik dan juga heat production. Jadi kita yang menggunakan listrik ini sebenarnya memang salah satu penyumbang terbesar ya untuk adanya green gas house emission atau gas emisi rumah kaca. Dan yang kedua adalah agrikultur gitu. Jadi penggunaan
penggunaan lahan, terus memanen, itu tentu akan mengemisikan karbon dioksida ke atmosfer. Setelah itu industri, lalu transportasi, dan lain-lain. Nah, dari sini sebetulnya kalau kita ingin melihat begitu ya, apa sih low hanging fruit yang kita bisa raih gitu ya, kita bisa gapai untuk segera nih mencapai net zero emission ya. Jadi net zero emission itu adalah emisi yang memang bisa diserap oleh alam, dan emisi yang dipakai kita sebagai manusia, sebagai penghuni dari bumi itu sama gitu. Itu bisa tercapai, yang paling low hanging fruitnya adalah ya dengan cara mereduksi adanya mereduksi emisi dari penghasilan listrik. Nah, kalau dilihat dari jumlah emisinya untuk berbagai jenis pembangkit listrik, sebetulnya ini kita coba ambil data ya dari sumber-sumber yang terpercaya. Kita bisa lihat memang kalau untuk batu bara itu 888 ton CO2 per gigawatt hour. Di yang kedua ada natural gas, dan kita mungkin singkat, dan berbagai energi tidak terbarukan lainnya. Dan kita coba lihat di sini ada 3 energi terbarukan yang kita sering banget dengar. Yang pertama fotovoltaik, yang memang jadi bidangnya baterai energi. Memang fotovoltaik atau panel surya menghasilkan emisi? Jawabannya iya, karena panel surya perlu diproduksi. Produksi dari panel surya ini tetap membutuhkan energi, tetap juga kita melakukan penambangan dari material aktif yang kita gunakan di panel surya, aluminium dan juga nikel dan lain-lain. Proses penambangan itu pasti menghasilkan emisi. Nah, jika dirata-ratakan, sebetulnya emisi dari penggunaan panel surya itu 85 ton CO2 per gigawatt hour. Ini itu 10 kali lipat lebih kecil dibandingkan dengan kita menggunakan batu bara, atau yang ya kalau di Indonesia kita sebutnya PLTU. Nah, apakah fotovoltaik yang masih terbaik? Jawabannya enggak. Kalau kita bicara emisi yang lebih kecil lagi, saat di bawahnya fotovoltaik ini masih ada biomass. Nah, biomass ini yang digeluti oleh Adidaya ya. Jadi kita udah banyak ngobrol sebelum di sini, kita tahu bahwa Adidaya itu memang fokusnya itu satunya adalah untuk biomass. Jadi menggunakan biomass sebagai sumber energi listrik, atau juga untuk ini ya, gas masak ya. Atau gas kita memasak. Dan yang kelima adalah yang paling rendah, yaitu adalah udara itu sendiri. Jadi kita menggunakan kalau di Indonesia namanya PLT Bayu ya. Mungkin teman-teman yang belum familiar dengan istilahnya, jadi bukan PLTA ya, bukan pembangkit tenaga angin, tapi tenaga bayu. Itu cuma 26 ton CO2 per gigawatt. Dan masing-masing ini tentu punya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk fotovoltaik kita butuh luas area yang sangat luas. Jadi makanya teman-teman mungkin baru-baru ini pernah melihat ya ada PLTS itu dipasang di tengah-tengah danau. Karena memang PLTS ini akan memakan banyak daerah, dan daerah di bawahnya jadi tidak produktif. Jadi nggak mungkin ditanami lagi kalau di bawah PLTS ini. Dan selanjutnya misalkan kalau angin, apa sih kelemahannya? Kelemahannya adalah proses instalasi yang membutuhkan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai yang lain, karena dia perlu struktur yang sangat besar. Dan kalau kita bicara nih, misalnya kita let's say gitu ya, kita menggunakan fotovoltaik secara utuh gitu. Jadi sebetulnya di Indonesia ini kita bisa hitung berapa sih emisi yang kita save gitu ya per tahunnya. Nah, di Indonesia karena kita sudah campur ya, ada PLTU, ada terbarukan dan tidak terbarukan, ada PLTU, ada PLTA, kita gabung semua. Rata-rata emisi yang kita keluarkan itu adalah 1 kilowatt, itu dalam 1 kilowatt hour adalah 823 gram CO2, atau setara dengan 820 ton CO2 per gigawatt hour. Nah, ini dalam setahun itu maka dia itu bisa ngasilin sekitar 984 kilogram CO2. Dan ini kalau kita berhasil reduksi, jadi kita tingkatkan nilai dari penggunaan pembangkit listrik tenaga yang terbarukan gitu ya, yang terbarukan, kita bisa turunkan dia hingga 60 kg CO2 per liter. Nah, artinya kita udah berhasil nih kalau kita bisa meningkatkan gitu ya. Ini saya ambil asumsi 100% fotovoltaik. Tentu di bawahnya kalau kita bisa meningkatkan menggunakan angin atau menggunakan biomass, ini bisa lebih kecil lagi. Dan di sini kita bisa lihat dengan kita
mengganti gitu ya sumber energi kita, kita udah menghemat gitu ya hampir 920 kg CO2. Dan itu setara gitu ya dengan jumlah CO2 yang diserap oleh 42 pohon setahun. Itu kalau teman-teman punya 1 kilowatt atau 1 kilowatt PLTS ya. Jadi dalam satu panel panel surya itu 1 kilowatt itu hanya besarnya kurang lebih gitu ya, besarnya itu kurang lebih hanya 2 kali 1 meter, 2 kali 2 meter untuk 1 kilowatt. Dan bayangkan itu dalam setahun berarti sudah setara gitu ya, dengan ada 40 buah pohon yang menyerap CO2. Ya walaupun sebenarnya kita tidak menyerap ya, kita hanya mengurangi adanya penggunaan CO2. Bayangin teman-teman, uh, ini udah benar-benar low hanging fruit banget gitu. Istilahnya memang benar-benar buah yang kita tinggal bisa ambil dan kita bisa bisa ikut membantu menyelamatkan bumi kita gitu. Dan ini perlu komitmen bersama ya. Jadi sekarang aja di bumi kita ada mungkin sekitar 2 triliun ya, 2 sampai 3 triliun pohon gitu. Dan untuk mengimbangi manusia itu nggak cukup gitu. Seperti yang teman-teman tahu, CO2-nya terus-terus menaik gitu. Artinya memang dengan jumlah sebanyak itu pun kita masih belum cukup untuk menyerap seluruh CO2 yang kita emisikan. Dan untuk mencapai itu semua, kita perlu namanya komitmen bersama. Memang net zero emission ini bukan suatu hal yang kita hanya gadang-gadangkan gitu ya untuk menjadi suatu proyek penghabis dana, enggak. Tapi ini memang perlu komitmen bersama, kesadaran bersama. Apalagi teman-teman sekarang 2023 ini jadi tamparan besar buat kita. 2023 itu teman-teman semua di sini ngerasain bahwa hujan itu nggak ada gitu. Dulu kita mungkin ada zamannya kita merasa kesal dengan kalau ada hujan gitu ya, karena hujannya gede banget, kita nggak bisa pulang. Tapi sekarang tuh banyak banget kita lihat di TikTok gitu ya, atau di media sosial yang lain, orang-orang kita tuh bersyukur banget dengan adanya hujan. Dan dengan pembuktian ini kita ngelihat 2023 itu tamparan besar bahwa mungkin bumi kita nggak cukup, nggak bisa mungkin bumi kita bisa jadi nggak bisa terselamatkan lagi dan jangan sampai hal itu terjadi. Jadi memang untuk itu kita perlu melakukan aksi, kita perlu dorong pemerintah, juga perlu mendorong diri kita sendiri untuk mencapai Sustainable Development Goals yang itu bagian pembuka dari materi yang kita sampaikan hari ini. Nah, uh, itu tadi kita bicara teman-teman sebetulnya seperti apa sih kita perlu sangat penting gitu ya atau urgent ya untuk segera melakukan hijrah energi ya. Jadi kalau saya bahasanya hijrah energi, jadi energinya itu berubah dari yang terbarukan jadi yang terbarukan, dari yang awalnya menyakiti jadi sehat gitu. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa sekarang energi ini tuh nggak lagi bukan hal yang memang kita bisa tutup mata gitu ya. Kita negara berkembang, kita udah lihat dampaknya pada Jakarta gitu ya. Ada berbagai negara, berbagai daerah lain yang ya bisa dibilang udara tuh udah nggak sehat. Nah, itu bagian awal. Tapi terlebih dari itu, ketika kita bisa melakukan uh, hijrah energi gitu, kita perlu sadar bahwa ada juga sih beberapa hal yang kita bisa solve. Yang pertama adalah listrikan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, teman-teman, kita punya banyak sekali penyakit dalam kelistrikan kita ya. Jadi, ini mungkin sharing ya. Ketika saya di Jepang, teman-teman, mati lampu itu hanya terjadi dua hari dalam setahun. Dan 2 hari itu semua orang udah tahu hari apa gitu. Jadi, di 2 hari itu saya udah tahu bahwa hari itu saya nggak mungkin ke kampus gitu. Dan 2 hari itu saya tahu bahwa nggak mungkin saya melakukan penelitian. Jadi, pasti saya pergi gitu. Dan memang terjadi hanya di 2 hari itu aja gitu. Nah, kalau di Indonesia itu beda. Kita punya gangguan listrik sangat banyak gitu. Memang kalau dipresentasikan itu udah hampir 0, sekian persen. Yang masih ada 35.000 gangguan itu dan kita masih mengalami mati listrik yang sangat panjang. Terutama mungkin teman-teman di sini ada yang dari luar Jawa, mungkin teman-teman tahu lah ya bagaimana kita tuh sering banget namanya mengalami mati listrik gitu. Aliran ya kalau bahasa Sundanya. Nah, ada banyak sih sebenarnya masalahnya gitu ya. Yang jadi permasalahan memang eh, selain dari government, kita juga harus sadar bahwa masalahnya juga banyak dari kita. Jadi kita tidak melakukan
instalasi yang baik gitu ya, dan tidak melakukan maintenance dan juga berbagai hal. Namun yang saya pengen highlight di sini adalah tidak adanya demokratisasi dari energi. Kita tidak punya energi itu benar-benar dipegang oleh eh, orang-orang yang terbatas gitu. Jadi kita kita nggak bisa dengan mudah gitu, sebenarnya memiliki energi itu. Dan itu jadi satu hal yang kita perlu pertimbangkan ya sebagai satu bangsa. Dari sumber sebetulnya teman-teman perlu sadar bahwa renewable energy di Indonesia itu potensinya sangat besar. Ini maaf saya hanya bisa menunjukkan yang ada di tahun 2015. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini sebenarnya tidak terlalu jauh dengan apa yang sudah terjadi di hari ini. Energi surya menjadi salah satu potensi energi terbarukan terbesar di Indonesia dan baru 0,04% yang telah dimanfaatkan. Nah, setelahnya kemudian itu diikuti dengan air, kemudian diikuti dengan angin, bioenergi, panas bumi, mikrohidro, dan gelombang laut. Kalau di Indonesia, kita punya potensi itu 207 ribu megawatt atau 207 gigawatt. Gitu. Just untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, di Vietnam sendiri itu sekarang sudah sampai di 200 megawatt. Ya, dan untuk di Cina sendiri itu sudah sampai 200 gigawatt ya. Jadi memang di Cina itu jauh lebih tinggi dibanding kita. Dan di sana itu seperti kalau kita ambil gambar drone dari atas itu seperti apa ya? Seperti lautan gitu. Karena bentuknya biru semua. Tapi ya itu salah satu energi yang kita bisa ambil dan baterai energi itu playing part di situ. Nah, kenyataannya kalau di Indonesia sebetulnya energi terbarukan itu baru sekitar 5%. Jadi 5% ini masih sangat minim ya dibandingkan dengan penggunaan yang lain. Jadi 46% dari minyak bumi, 26% dari batu bara, dan 23% datangnya dari gas bumi. Dan ini kita sadari memang terus meningkat, tapi tanpa adanya gerakan bersama, gitu, saya rasa target yang dicanangkan itu masih sangat jauh dari angan-angan ya. Kita ambil gampangnya aja. Kalau kita pengen mengembangkan panel surya, kita butuh ahli-ahli panel surya. Di Indonesia ada nggak sih ahli panel surya? Terus di dalamnya ada komponen apa aja sih? Nah, di sinilah sebenarnya teman-teman kita mengadakan webinar itu satunya adalah untuk mengencourage teman-teman untuk ayo teman-teman taking part di dalam gerbong hijrah energi ini gitu ya. Karena kedepannya Indonesia akan sangat banyak butuh orang-orang yang paham gitu ya tentang tentang energi device yang khususnya berkaitan dengan energi, baik energi harvesting ataupun energi storage. Dan di dalamnya itu tentu banyak banyak komponen. Saya akan jelaskan setelah ini. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya panel surya itu ya? Jadi kan kalau teman-teman mungkin sering melihat ya, panel surya ya bentuknya datar gitu ya. Cuman sebenarnya di dalamnya itu sangat banyak teman-teman teknologi dan itu tuh sangat syarat gitu ya akan butuhnya inovasi. Memang pembangkit listrik tenaga surya itu menggunakan efek yang disebut dengan prinsip efek fotovoltaik. Dan prinsip efek fotovoltaik ini bukan suatu hal yang baru gitu. Itu sudah ada sejak ya sudah lebih dari 100 tahun yang lalu gitu. Orang yang mendapatkan Nobel akibat dia menemukan efek fotovoltaik ya ada Einstein itu sendiri gitu. Einstein mendapatkan Nobel justru bukan dari relativitas atau yang lain, tapi dari efek fotovoltaik yang dia temukan. Jadi pada dasarnya di dalam suatu panel surya, di dalamnya itu ada energi, di dalamnya itu ada material aktif, gitu ya, sebut seperti itu saja. Dan tentu di dalamnya adalah dioda, di mana di sana kita bisa melihat adanya pergerakan arus positif, kita sebutnya electron flow, dan pergerakan dari arus positif, arus negatif atau electron flow, dan arus positif yang kita sebut Hall. Dan di sini teman-teman itu dia perlu untuk melakukan eksitasi. Jadi energi matahari itu punya cahaya itu diserap, kemudian energinya digunakan untuk melakukan eksitasi elektron. Nah, eksitasi elektron itu kemudian dimanfaatkan untuk mengalirkan elektron itu ya, atau menghasilkan listrik itu sendiri. Dan di dalamnya butuh banyak banget komponen gitu.
eh, kita kalau kita jabarkan semuanya gitu ya, di Indonesia tuh pasti bakal butuh cuma ahli dalam bidang grafitnya, kedua dalam penghantar elektronnya, ketiga penghantar voltnya di posisinya, kemudian materialnya sendiri, kestabilannya sendiri itu sangat banyak. Jadi ayo teman-teman kita taking part in the higher level ya. Memang kita mengedepankan merit kita gitu. Jadi mengedepankan kebaruan yang kita miliki untuk bisa menghasilkan. Jadi kalau misalkan kita tanya gitu, apakah Indonesia patut berbangga kalau kita punya PLTS yang terbesar se-Asia Tenggara misalnya gitu? Iya, kita patut berbangga teman-teman. Tapi pertanyaannya, duit 2 triliun itu perginya kemana? Jadi uang yang segitu banyak pergi kemana? Apakah di Indonesia ada industri semikonduktor? Apakah di Indonesia ada orang-orang yang memang ahli dalam bidang-bidang yang tadi saya sebutkan? Nah, itu jadi pertanyaan yang kita bersama harus tanya nih. Kita ngeh bahwa bisa jadi ini uh, malah merugikan buat kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi sayangnya gitu ya, dalam operasi panel surya dia membutuhkan penyerapan cahaya matahari dan dia tidak dapat beroperasi pada malam hari tentunya karena belum ada kita bisa menyerap energi matahari ya ketika malam hari. Walaupun sebenarnya beberapa riset itu sudah ada, jadi memanfaatkan delta gradient suhu gitu ya antara tanah dengan malam hari ya. Jadi kan ada perbedaan beberapa derajat itu bisa dimanfaatkan. Nah, tapi agar ini bisa dimanfaatkan, kita butuh yang namanya peralatan backup, atau kita sebutnya baterai. Nah, nanti teman saya Hawari akan jelasin lebih banyak nih terkait dengan perkembangan dari baterai itu sendiri. Nah, untuk menggunakan panel surya, memang kita perlu memahami ya banyak manfaatnya. Selain kita bisa menghemat, tadi juga sudah ramah lingkungan. Yang ketiga itu mudah banget untuk diterapkan. Cuman memang untuk ini bisa diterapkan, kita perlu namanya baterai dan juga inverter. Jadi kalau komponen utamanya dalam satu setup, gitu ya. Kalau kita bicara off grid ya, jadi teman-teman nanti mungkin ada yang bisa coba pelajarin. Ada tiga, ada yang disebut dengan on grid, di mana panel surya kita dikombin dengan PLN. Ini yang salah satu saat ini sedang mengalami banyak kemunduran karena kebijakan yang kurang mendukung. Yang kedua ada yang disebut dengan off grid. Off grid ini artinya berarti dia benar-benar terputus dari listrik PLN. Jadi dia memang menggunakan panel surya dan baterai untuk menyimpan energinya, kemudian dialirkan ke rumah. Dan yang ketiga adalah hybrid. Jadi selama panel surya dan baterai masih punya energi, kita akan pakai energi tersebut, gitu ya, sebelum kita menggunakan energi dari PLN. Dan itu semua bisa terjadi karena adanya inverter, di mana arus DC atau arus arah dari panel surya dan baterai itu dimanfaatkan, diubah untuk menjadi AC gitu ya, alternating current atau arus tegangan bolak-balik yang kita bisa manfaatkan untuk berbagai beban yang ada di rumah. Dan selanjutnya saya pengen jelasin, mungkin waktunya bisa jadi nggak cukup nih. Kita bisa lihat di sini sebetulnya kenapa sih baterai itu penting banget. Oke. Ini salah satu yang paling terkenal namanya dark curve, gitu ya, untuk kayak bebek sebetulnya. Ini menjelaskan teman-teman beban dari suatu grid terhadap waktu ya. Jadi kalau kita lihat memang panel surya itu hanya bisa dimanfaatkan dari jam 6 sampai jam 6 malam pastinya. Gitu. Dan di siang hari dia memang bisa menghasilkan daya yang sangat besar. Jadi ketika siang hari beban yang dari sistem itu bisa sangat turun karena energi yang dihasilkan oleh matahari gitu ya, panel surya ketika matahari sedang optimalnya itu sangat tinggi gitu. Jadi beban dari suatu grid itu bisa sangat turun. Nah, namun ketika matahari itu hilang gitu ya, ketika berubah jadi malam hari, di mana kita biasanya itu paling banyak butuh energi tersebut. Kita biasanya paling banyak butuh tuh jam 6 malam karena disitulah kita makan, kita berkumpul dengan keluarga, lampu lagi semua nyala-nyalanya gitu ya. Jadi beban itu sangat tinggi tapi nggak ada energi dari panas surya. Dan habis itu baru turun ketika kita sudah mulai tidur, karena kalau udah mulai tidur biasanya elektronik sudah mulai dimatikan. Nah, makanya muncul dark curve ini. Si dark curve ini sudah terjadi ya, sayangnya. Jadi di California
USA, sekarang itu di siang hari energi itu negatif. Nah, apa sih arti dari energi negatif ini? Berarti jumlah energi yang dihasilkan oleh panel surya di California itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dimiliki gitu ya, energi yang dibutuhkan oleh sistem gitu, oleh beban dari grid. Nah, makanya untuk menanggulangi hal tersebut kita bisa sebenarnya menyeimbangkannya dengan menggunakan. Jadi selain dia tadi bisa digunakan untuk off grid dan juga hybrid, sebenarnya baterai itu juga bermanfaat karena dia bisa menstabilkan daya ya. Jadi kita bisa mindahin nih energi yang ada di sini untuk digunain di malam. Lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya uh, solusi dari PLT mandiri ini sebetulnya kalau kita bisa pasang di rumah kita, salah satu yang paling beberapa hal yang kita bisa dapatkan yang pertama adalah community control. Jadi kita punya akses teman-teman terhadap listrik. Sekarang di sistemnya sudah ada, cuman kita nggak bisa sebenarnya terlalu banyak komplain kan PLN karena ya hanya ada satu penyedia listrik. Kita nggak punya kontrol terhadap energi yang kita. Yang kedua, adanya eksklusivitas. Tapi dengan PLTS mandiri, kita bisa punya uh, ekuitas dan juga inklusivitas dari si energi itu sendiri. Kita bisa pasang di daerah-daerah terpencil. Gitu. Renewable energi, transparansi, dan accountability. Kenapa disebut transparansi? Karena kita sekarang benar-benar tahu secara real berapa sih energi yang uang yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu listrik gitu. Kita tahu dan kita tahu berapa yang dihasilkan. Gitu. Jadi memang setransparan itu kalau kita bisa pakai energi dari PLTS. Yang ketujuh adalah akses dari energi itu makin bebas. Jadi kita bisa menggunakan untuk berbagai hal yang kita perlukan. Nah, emang solusi dari PLT Mandiri ini sudah ada modelnya kah di luar? Jawabannya sudah. Di Cina sendiri, sekarang kalau teman-teman lihat yang warna oranye, gitu, ini jumlahnya semakin banyak. Orang ini menunjukkan adanya panel-panel surya yang dimiliki secara mandiri. Gitu. Jadi secara distribusi ya. Kalau teman-teman tahu yang PLTS Cirata kemarin itu kan kita sebutnya solar power station ya. Jadi memang dalam satu daerah di situ isinya PLTS semua. Nah, kalau di Cina tren dari adanya PLTS mandiri juga semakin tinggi. Nah, ini mungkin juga sudah melalui proses riset ya, dan kita bisa tiru bahwa sebenarnya di Indonesia juga mungkin harus harus ada juga PLTS yang mandiri sehingga energi tadi itu makin demokratis. Gitu. Selain tadi ya kita udah bahas bahwa Indonesia itu bisa punya energi yang terbarukan gitu ya, kita juga bisa punya energi di berbagai daerah. Sebetulnya kalau kita lihat ini photovoltaic power potensial yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat data yang ada di bawah sini. Artinya adalah untuk satu KWP itu adalah satu untuk solar panel. Jadi kilowatt peak dalam satu KWP itu dia bisa menghasilkan sebesar 4,6 rata-rata 4,2 sampai 4,6 kWh artinya. Jadi dalam satu hari itu Indonesia bisa dapat kira-kira 4 jam atau ya 4 sampai 5 jam daya yang memang benar-benar full dari matahari ke panel surya kita. Dan salah satu daerah yang memang sangat bisa diterapkan adalah NTT. NTT ini kalau teman-teman lihat di sini warnanya itu benar-benar sampai ke ungu ya. Jadi memang sangat tinggi sebenarnya paparan matahari di daerah tersebut. Tapi sayangnya teman-teman NTT ini menjadi provinsi ketiga dengan efektivitas terendah. Nah, mungkin buat teman-teman yang concern, jadi bisa nih sebenarnya kita gunakan PLTS ini di daerah tersebut. Dan kalau ditanya emang sudah viable menggunakan PLTS saat ini, jadi jawabannya sudah. Kenapa? Karena panel surya dari pengembangannya dari tahun ke tahun gitu ya, dia mengikuti namanya hukum Wright, jadi hukum Wright ya, Wright Law, di mana kalau kita terus memproduksi suatu barang itu harganya akan sangat murah. Dan dalam 4 dekade terakhir gitu ya, dari yang awalnya harganya $100 gitu per watt, sekarang jadi cuma sekitar 0,61 dolar. Dan ini sudah jauh lebih rendah lagi. Sekarang itu harganya itu cuma sekitar 0,2 gitu kalau di 2022. Jadi memang ini sudah saatnya gitu kita menggunakan panel surya. Dan itu semua bisa terjadi ya tadi kalau misalkan kita menggunakan komponen panel surya yang seperti ini. Kalau kita hitung-hitungan sebetulnya
komponen dari panel surya ini kita bisa hemat gitu ya hingga 100.000 hingga 200.000 per 1.000 watt, di mana itu berarti dalam 8 tahun kita udah bisa dapat harga yang sama dengan harga panel surya. Nah, itu sendiri yaitu sekitar 23 juta hingga 25 jutaan saat ini. Dan kodenya panel surya bisa tahan berapa lama? Bisa tahan hingga 25 gitu. Nah, itu teman-teman bayangin aja, jadi kita setara dengan kita punya energi per bulan gitu ya, kita bayar per bulan 200.000 selama 8 tahun, dan setelah 8 tahun hingga 30 hingga 20 tahun ke depannya itu listrik kita gratis gitu. Jadi ya itu uh, uh, sebegitu menariknya ya sebenarnya surya ini. Nah, last but not least, mungkin itu semua tadi materi yang saya bisa sampaikan. Tapi kalau ditanya sebenarnya apa sih yang dilakukan di Batari, gitu ya. Saya dan Batari punya semangat bahwa jangan sampai nih kita cuma jadi customer aja. Jangan sampai ketika negara lain udah bisa bikin segitu banyak, kita cuma impor, 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 dan hanya jadi konsumen belaka gitu. Dan di sini kita dengan tim kita kembangkan battery wall, kita kembangkan juga battery inverter, di mana komponennya kita semuanya bikin dalam negeri, including sampai kita punya aplikasinya sendiri untuk memonitoring memonitoring energi yang kita punya. Ini juga beberapa contoh yang kita lagi lakukan pemesanan, dan memang harapannya nanti kita bisa juga hingga merambah ke surya itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau terlalu panjang kira-kira materinya. Sangat terbuka untuk pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak Mas Alif atas penyampaiannya yang sungguh luar biasa ya. Jadi memang ini PR ya Mas buat negara kita untuk ya mengembangkan sumber daya manusia dan melihat potensi-potensi yang bisa dilahirkan nih dari tanah air kita. Oke, mungkin karena sekarang kita sudah memasuki sesi Q&A pada Mas Alif ini, jadi saya menghimbau untuk para peserta yang berkeinginan untuk berdiskusi lebih lanjut dan tanya jawab, bisa nih kesempatannya digunakan untuk memasuki sesi Q&A. Izin mengingatkan juga untuk seluruh peserta bila tidak berhalangan koneksi atau jaringan, bisa on cam dan menggunakan virtual background yang diberikan oleh panitia. Oke, untuk Mas Faiz Rizky Atalah, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Vincent atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya untuk Mas Alif, Ya, penggunaan solar panel di Indonesia kan mulai berkembang pesat. Sedangkan maintenance yang dimiliki oleh beberapa daerah yang sudah memakai solar panel itu masih rendah, Mas. Jadi solusi untuk kita mengajari penduduk situ untuk merawat solar panel dengan benar, bagaimana solusinya, Mas? oke. Ini berarti lebih ke daerah ya, Mas Faiz ya. Saatnya di daerah ya. Emang sebetulnya gitu ya, kita nggak bisa bilang bahwa memang ini perlu komunikasi panjang ya antara yang punya solar panel gitu ya, baik itu pemerintah atau swasta dengan warga gitu ya. Dan sebetulnya perawatan paling susah gitu dari panel surya itu adalah debu ya. Jadi musuh utama dari panel surya itu adalah debu. Karena debu itu bisa nutupin dari panel. Nah, warga sebetulnya harus dilibatkan aktif. Jadi eh, kita bisa bikin suatu hitung-hitungan gitu ya. Kira-kira kalau misalkan ini tidak dibersihkan, itu berapa sih loss uang yang muncul? Nah, uang itu yang ditawarin sebenarnya ke masyarakat agar masyarakat itu mau ikut merawat. Jadi selain dia dapat misalkan dapat listriknya yang mungkin harus bayar gitu ya. Kalau misalkan mereka mau ikut dalam membersihkan gitu ya, ikut dalam merawat, karena tantangan terbesar dari panel surya itu adalah membersihkan panel suryanya ya. Gitu. Jadi debu itu kalau udah nempel dia bakal langsung menurunkan performa dari panel surya. Jadi memang itu mungkin salah satu cara yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat gitu ya. Jadi uh, dengan kita membersihkan panel surya, maka Anda bisa dapat cost sekian. Nah, cost itu dihitung dari berapa sih loss yang hilang kalau itu nggak dibersihkan. Mungkin gitu Mas Faiz untuk solusi pertamanya.
Nah, yang kedua, memang kita harus hubungkan dengan IoT ya. Gitu. Jadi kalau di Batari memang kita fokus pengembangannya, kita kembangin PLTS yang dihubungkan dengan aplikasi di HP ya. Jadi kita belum launching, tapi kita soon akan kita launching. Jadi nanti ketika ada trouble dengan panel suryanya, kita langsung bisa punya email atau punya notifikasi di HP kita, masuk ke maintenance yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu sih mungkin Mas Faiz juga menjawab. Baik, Mas. Mas Faiz dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Jakarta? Oh, Jakarta. Oh, Jakarta masih muda Iya. banyak ya. Jadi kalau di daerah jadi promosi. Oke. Baik, berarti sudah terjawab ya Mas Faiz. Apakah ada pertanyaan lanjutan atau feedback gitu, Mas? Sudah tidak ada, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Faiz. Oke, saya izin mengimbau untuk peserta lain. Barangkali ada yang ingin berdiskusi atau bertanya lebih lanjut kepada Pak Alif, dipersilakan. Bisa raise hand atau chat di kolom chat Zoom, atau chat private ke saya juga tidak apa-apa. Terima kasih. Semoga kalau ada yang mau bertanya, feel free. Pak Alif, ada yang bertanya nih di kolom chat Zoom nih. Saya izin bacakan ya. Ya, Pak, izin bertanya lewat kolom komentar bagaimana cara kita memanfaatkan pembangunan panel surya dan pastinya membutuhkan lahan yang besar. Sedangkan Indonesia sendiri lahannya digunakan kebanyakan untuk wilayah pemukiman. Nah, bagaimana cara memanfaatkan lahan sebaik mungkin, Pak? Bisa dijawab, Pak. oke. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Eh, ya betul, betul banget sebetulnya. Di Indonesia ini sayangnya gitu ya, sebagai warga negara mungkin sudah sadar, rumah itu benar-benar menjamur ya setiap daerah gitu. Jadi memang banyak banget lahan di Indonesia digunakan untuk pemukiman. Gitu. Nah, justru itu sebetulnya yang kita bisa manfaatin. Jadi di Batari Energi ini kita fokusnya sebetulnya adalah untuk melakukan pembangunan panel surya itu di atap gitu. Jadi di Cina juga gitu ya. Sebetulnya banyaknya dari panel surya itu 20% adanya di atap gitu. Jadi kalau Cina kan punya kebun ya, jadi memang dia punya space yang lebih besar. Kalau Indonesia kan memang terbatas lahannya dan banyak pohon. Tapi cara terbaik adalah menggunakan atap dari rumah kita sendiri gitu. Nah, di yang kita tahu gitu ya, salah satunya juga bisa para penyedia panel surya ini bisa menawarkan nih untuk kepada pemilik atap gitu ya, untuk menyewakan atapnya untuk dipasangin panel surya gitu. Jadi bentuknya sharing ya, sharing. Selain beberapa memang punya sendiri, bisa juga saya dimiliki oleh perusahaan, atapnya disewakan pada perusahaan-perusahaan panel surya. Gitu sih. Jadi itu sebetulnya yang dibutuhkan, yang memang jadi solusi ya kalau saya lihat untuk permasalahan lahan di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mas Alif atas jawabannya. Untuk eh, Mas atau Mbak Hanafi Zakaria Ramadan, apakah ada pertanyaan lanjutan atau feedback? Atau sudah terjawab pertanyaannya? Oke, siap. Terima kasih. Itu sedikit sharing ya. Jadi eh, bedanya sebetulnya kalau di panel surya gitu, memang panel surya perlu diakui perlu daerah area yang cukup besar. Nah, namun daerah di bawahnya tetap bisa dimanfaatkan. Jadi kalau di bawahnya ada atap, di bawahnya untuk parkiran mobil misalnya, kita kan parkiran mobil bisa terbuka, nah di atasnya dikasih panel surya, itu bisa. Itu berbanding terbalik dengan misalnya PLT Bayu ya. Jadi karena safety concern, biasanya kalau di daerah di mana di situ dikasih pembangkit listrik tenaga angin, daerah bawahnya itu nggak bisa dimanfaatin untuk yang lain ya, karena bising dan juga safety concern yang tinggi dari adanya baling-baling yang berputar di atas gitu ya. Jadi ini pinter-pinter kita aja sih memanfaatkan area yang ada. I see. Baik, untuk peserta lain, apakah ada yang ingin
melakukan diskusi lebih lanjut atau bertanya dengan Mas Alif. Mumpung ada Mas Alif nih di sini nih, kesempatan ketemu CEO Batari berdiskusi langsung nih. Bisa raise hand, chat di kolom chat Zoom, atau on mic. Mungkin jika tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi ke depannya, jam 10:05, saya izin melanjutkan ke agenda selanjutnya. Oh, ini banyak yang nanya ya di kolom chat ya. Iya nih, ada yang nanya. Oke, saya izin bacakan ya. Dari CEP Samsul Arif. Kak, izin bertanya lewat chat ya, sejauh mana perkembangan industri panel surya di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya cukup berat ya. Ini saya terbuka ya. Jadi kebetulan saya ahlinya di bidang material. Jadi untuk ke ekonominya sebetulnya saya nggak bisa bicara pakai data. Cuman kalau industrinya sendiri, memang pemain-pemain besar di bidang panel surya saat ini baru melakukan groundbreaking eh, dari produksinya ya. Jadi memang masih sangat jauh gitu. Mainly itu diimpor. Mungkin bisa dikonfirmasi dengan teman-teman semua bisa search ya. Mainly secara garis besar memang panel surya yang ada di Indonesia itu masih diimpor. Tuh. Jadi lapangan kerja yang diciptakan adalah ya lapangan kerja yang misalnya aja. Dan uh, kalau yang ada itu sudah bekerja sama dengan asing ya. Jadi yang kita tahu ada 1 sampai 2 perusahaan yang sedang melakukan groundbreaking, mungkin baru akan melakukan produksi di tahun 2025 atau 2024 akhir gitu ya. Dan itu sudah bekerja sama dengan asing. Jadi memang asing yang ada dari investor asing untuk memasang uh, masa pabrik di Indonesia. Itu satu sih. Nah, cuman panel surya ini sebenarnya nggak satu komponen ya. Jadi komponennya banyak dan sayangnya gitu ya, sekarang belum melek ke sana dan semua orang masih melakukan impor. Itu Batari itu hadir sebenarnya di sini untuk mereduksi itu. Jadi komponen-komponen yang Indonesia bisa buat, kenapa nggak sih kita nggak buat sendiri aja gitu kayak dan elektronika kita bisa buat. Terus misalnya baterainya juga kita bisa buat. Nah, tapi kalau untuk panel surya sendiri, tantangan terbesarnya adalah industri semikonduktor. Indonesia nggak punya industri semikonduktor. BUMN yang bergerak di bidang semikonduktor, kalau teman-teman juga pernah dengar untuk panel surya, sekarang juga masih melakukan impor dan hanya melakukan pemasaran saja. Jadi itu sih yang sayangnya belum ada di Indonesia. Baik, untuk Cep Samsul Arif, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Atau ada pertanyaan lanjutan atau feedback? Oke, siap. Terima kasih. Lalu, Pak Alif ada pertanyaan kedua nih. Saya izin bacakan ya. Izin bertanya, untuk panel surya atau perangkatnya, apakah ada batasan panas yang masih bisa ditoleransi atau tanpa batas? Oke, uh, jawabannya sebetulnya panas itu adalah musuh utama ya dari bukan, ya salah satu musuh dari panel surya. Itu bisa menurunkan kestabilan dari panel surya. Nah, namun rata-rata panel surya yang diproduksi itu ditesnya buat di gurun.
Jadi mereka biasanya punya kestabilan hingga 40 derajat. Jadi di bawah 40 derajat itu sebenarnya masih aman. Nah, di atas itu biasanya panel surya itu butuh active cooling. Jadi kalau untuk panel surya yang ada di gurun gitu, yang memang terus-menerus terpapar oleh sinar matahari dan juga panasnya melebihi sinar mereka, dia perlu ada active cooling ya. Jadi di bawahnya dipasang kipas. Itu sih mungkin jawabannya. Jadi kalau di Indonesia, karena Indonesia alhamdulillahnya ya nggak lebih dari 38 gitu. Ya jangan sampai. Jadi so far sih aman gitu untuk di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Alif atas jawabannya. Untuk Mas Aditya, apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan dan feedback? Oke, sepertinya tidak ada. Pak Alif, ada satu pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, apa saja kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dari PLTS itu sendiri, Pak? Oke. Kalau ditanya sebetulnya mempengaruhi efisiensi dari PLTS ya. Yang pertama debu. Tadi yang saya udah jelasin, yang pertama adalah debu. Jadi yang aktif ya, yang aktif itu debu dan itu bisa dihilangin. Debu ini jadi kalau di sekarang sebetulnya yang disediain di baterai itu udah beda ya tipenya. Jadi panel surya itu dia punya grip di sampingnya. Dia harus di grip di sampingnya kalau panel surya dan itu bisa mengakibatkan adanya debu yang nempel di permukaan. Nah, debu ini bisa nutup nih, bisa cover semua. Dan ketika ada hujan, karena ada grip tadi, dia air itu nggak akan menghapus semua debu. Jadi di bawah itu tetap gitu. Nah, itu yang membuat sebetulnya panel surya ini efisiensi makin turun. Jadi beberapa itu menyediakan semprotan secara langsung ya. Jadi dia disemprot secara berkala untuk menghilangkan debunya. Kalau di yang lebih ekstrim gitu ya, misalnya di Qatar atau di Saudi, yang kita tahu memang ada orang yang tiap hari kerjanya melakukan penyemprotan air gitu ya, jadi manusia dibersihin. Dan yang selanjutnya mungkin kelemahan yang mempengaruhi untuk efisiensi ya, itu selanjutnya adalah petir. Petir adalah juga satu permasalahan, jadi panas surya itu harus dilakukan grounding. Petir itu tidak, voltage-nya tidak di situ ya, jadi tegangannya bisa tersalurkan. Dan yang selanjutnya bayangan. Jadi baik dari daerah berawan atau juga daerah berawan ataupun dari adanya pohon. Gitu. Nah jadi salah satu yang kita concern di Batari, di kita melakukan simulasi dulu nih. Jadi kita lakukan simulasi, di sini ada pohon, di situ ada apa. Kemudian kita lakukan simulasi, ini kalau ada matahari seperti geraknya seperti ini, kira-kira ketutup nggak nih panas suryanya? Jadi optimal nggak? Mungkin itu sih beberapa hal yang mengaruhi ya, efisiensi dari PLTS. Kalau kita bicara PLTS-nya udah jadi nih. Oke, terima kasih Mas Alif atas Mas jawabannya. agak kelewat ya. Iya, Kalau sebenarnya di dalam sel surya sendiri, sebetulnya kelemahan utamanya adalah kelembapan. Jadi makanya banyak yang kita tahu panas surya itu ada di daerah kering. Dan dia baru bisa masuk, dan sekarang lah waktunya di Indonesia karena kembangan teknologi sudah semakin maju dan sekarang panas surya itu sudah stabil untuk daerah lembab. Jadi sekarang panas surya sudah oke kalau di Indonesia. Mungkin kalau 5 tahun ke belakang baru ada di gurun karena dia masalahnya adalah kelembapan. Oke, mohon maaf untuk seluruh peserta. Sepertinya saya akan membatas karena waktu sudah terlewat. Pertanyaan dari Mas atau Mbak Pak Bu Isvandria Sinatasari sebagai pertanyaan terakhir. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih akan bermunculan bisa ditanyakan langsung mungkin dari via IG Batari mungkin ya, Pak Alif, mungkin dari IG Iya, Batari, email Batari bisa ya, Pak. menjawab. Siap. Mungkin izin membacakan pertanyaan terakhir nih, Pak. Izin bertanya, apakah panel surya memiliki kelemahan kinerja jika ditempatkan di daerah yang memiliki tingkat hujan tinggi atau ketika berada di musim penghujan? Apa langkah yang dapat dilakukan dalam hal tersebut dan apakah perlu perizinan khusus
ketika kita ingin melakukan pemasangan PLTS secara mandiri. Oke. Eh, Mungkin sebentar saya coba eh, share sesuatu ya. Jadi, nah, hmm, bentar ya. Ini biar kita ngomongnya lebih enak ya. Jadi, apakah di Indonesia itu udah situ atau belum? Kan itu pertanyaan yang sering kita tanyakan gitu ya. Ini sudah ada datanya. Nah, coba share screen yang beda ya. Jadi, teman semua, nah, ini udah kelihatan belum ya? Oke. Eh, Mungkin ini teman-teman bisa cari ya, sebetulnya solar photovoltaic power potensial. Jadi yang kalau dibilang apakah Indonesia itu tempat paling optimal untuk solar panel, jawabannya enggak. Gitu. Memang di tempat lain solar panel itu lebih efisien, gitu, lebih efisien. Contoh misalnya nih di daerah Chili gitu, dia bisa sampai 6,4 karena they have blue sky ya, langitnya biru gitu. Tapi kita lebih baik dibanding Jepang gitu. Kalau di Australia, kita dibanding Australia memang setara dengan di NTB lah ya gitu. Nah, dibandingin dengan gurun di Sahara memang itu berbeda ya. Cuman kalau ditanya apakah di Indonesia itu cukup, jawabannya ya kita itu memang punya kelemahan karena kita punya tingkat curah yang tinggi. Cuman eh, itu bisa ditanggulangi. Jadi dengan adanya baterai di saat lagi cerah-cerahnya emang bisa di absorb, disimpan di baterai gitu. Sehingga kita punya baterai yang lebih besar. Nah, eh, tapi kalau dibandingkan sama negara lain, memang kita bisa dibilang nggak nomor satu. Cuman ya dibandingin dengan Eropa, dibandingkan dengan Cina, dataran Cina yang Hongkong, Guangzhou itu kita memang lebih baik ya sebetulnya. Dari paparan matahari kita lebih 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 punya potensi. Itu yang pertama. Terus tadi kedua adalah apakah langkah yang dapat dilakukan dalam hal tersebut? Nah, tadi sudah dijawab, dan apakah perlu perizinan khusus ketika kita ingin melakukan pemasangan PLTS secara mandiri? Jawabannya iya, gitu. Jadi secara regulasi gitu ya, saya memberikan gambaran secara regulasi. Kita ini ngajarin yang benar nih. Eh, kita perlu perizinan kita perlu izin, kita perlu sertifikat itu untuk melakukan pemasangan. Jadi tenaga ahlinya harus ada. Dan PLTS ini yang perizinannya paling susah itu adalah ketika digabungkan sama PLN ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman semua di sini mau bikin PLTS misalnya untuk tambah ikan saya nih di laut gitu, nggak kehubung ke PLN, atau misalnya untuk eh, tanian saya di tengah-tengah hutan, atau perlu untuk kamera di tengah-tengah hutan, atau misalnya untuk kandang ayam. Kandang ayam kan butuh kipas tuh. Tapi kan dia di daerah yang dekat dengan listrik kan gitu. Dibanding narik listrik, ya udah pasang PLTS di situ. Itu perizinannya jauh lebih mudah. Tinggal perlu tenaga teknik saja. Itu sih. Gitu. Yang Bapak Ibu sekalian. Oke, siap. Terima kasih Pak Alif atas sesi diskusinya ya yang sungguh bermakna. Mungkin saking serunya ini kita sampai agak ini ya over, tapi nggak apa-apa. Diskusi ini sungguh menarik nih. Saya juga menyerap ilmu nih dari tadi nih. Mungkin sekian dari Mas Alif ya selaku pemateri satu. Sekarang kita bisa beralih ke pemateri kedua. Pemateri kedua ini saya izin memperkenalkan sebelumnya namanya Mas Noval Hanif MT. Sekilas informasi tentang Mas Hanif ini. Eh, Mas Hanif merupakan ex-sekretari dari Adidaya Inisiatif Energi yang lalu dan sekarang menduduki posisi sebagai Board of Supervisor di luar Adidaya. Di luar Adidaya, Mas Hawaris sendiri pernah menjadi lead production dalam sebuah perusahaan startup tekstil bernama Mereka, dan beberapa kali melaksanakan riset bersama Institut Teknologi Bandung ITB, Seoul National University atau SNU, dan Agency for Science, Technology and Research di Singapura.
Nah, mungkin sebelumnya izin menyapa dulu Mas Hawari. Apakah ada di tempat, Mas? Ya, terima kasih Enak untuk Oke, perkenalannya. Mas. Apakah sudah siap Mm, untuk membawakan materi nih buat kita semua? Oke, saya izin share screen ya. Oke, siap. Enggak, Mas. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Hawari. Di sini saya akan banyak membahas tentang baterai untuk support sistemnya eh, solar panel itu sendiri. Tadi sudah disampaikan kalau solar panel itu memiliki intermitensi atau tidak selalu ada di saat kita ingin menggunakan energi listriknya begitu kan. Nah, baterai ini menjadi salah satu kunci untuk menyimpan atau mengkonversi energi listrik yang dihasilkan dari solar panel dan disimpan di dalam baterai untuk selanjutnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di malam hari. Ada 4 outline besar yang akan saya sampaikan. Semoga cukup ya waktunya. Jadi yang pertama, eh, saya akan menjabarkan secara singkat tentang peran baterai di sistem panel surya, lalu tipe-tipe baterai, lalu bagaimana sih roadmap baterai lithium ion yang sekarang lagi dikembangkan di Indonesia dan juga di dunia. Lalu yang eh, mungkin kalau cukup waktunya saya akan juga sharing tentang pemanfaatan sumber daya nikel yang lagi panas-panasnya ya dari tahun 2020-an sampai sekarang. Nah, langsung saja mungkin yang pertama saya akan sharing tentang peran baterai di sistem panel surya. Nah, sebenarnya sistem panel surya itu kekurangannya adalah tadi Mas Alif udah sharing, yaitu ada ketidakcocokan waktu listrik yang diproduksi dan dibutuhkan. Listrik yang diproduksi pada panel surya itu eh, sebagian besar diproduksi ketika siang hari, tapi kita membutuhkannya itu kebanyakan waktu malam hari. Nah, baterai ini bisa menyimpan energi yang dihasilkan dari panel surya sehingga kita bisa memakai energinya di malam hari. Lalu eh, lokasinya. Nah, teman-teman kan tadi Mas Alif juga sudah eh, sharing kalau di NTT itu lokasinya sebenarnya merupakan salah satu memiliki elektrifikasi yang terendah. Dan padahal potensi untuk solar panelnya itu sangat besar. Nah, dengan baterai atau energy storage itu bisa kita untuk reach out atau untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang yang tidak dijangkau oleh PLN tersebut. Nah, idealnya kalau kalau sinar matahari di hari yang cerah dan konstan itu kan ada peaknya kan sekitar jam 12 atau jam 1. Tapi realitanya ada hari yang ketika mendung atau ketika tidak terpapar matahari. Jadi ini juga menjadi satu masalah karena energi yang dihasilkan tidak konstan. Maka dari itu kita itu membutuhkan baterai untuk meskipun tidak konstan, nantinya ketika ada baterai ini akan menjadi konstan setiap saat. Nah, sebenarnya yang tadi udah di-sharing Mas Alif itu ya eh, di sistem solar panel atau panel surya itu ada sistem off-grid, on-grid, dan juga mungkin Mas Alif tadi bilang hybrid yang merupakan gabungan on-grid dan off-grid. Nah, sebenarnya apa sih sistem off-grid dan on-grid itu? Jadi sistem on off-grid itu merupakan sistem yang tidak terhubung dengan PLN. Jadi panel suryanya itu tidak terhubung dengan PLN, sehingga kita membutuhkan baterai untuk menyimpan energi dari panel suryanya. Sedangkan sistem on-grid itu bisa terhubung dengan PLN, jadi mungkin tidak perlu baterai. Jadi ketika kita pakai solar panel, kita langsung bisa pakai atau pakai dari PLN. Nah, sistem off-grid ini merupakan salah satu sistem yang menjanjikan untuk mendemokratisasi
listrik di daerah-daerah terpencil karena bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak ada akses akses listrik dari PLN. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini sudah mulai terinstal PLTS di daerah yang teman-teman bisa lihat ini di tengah hutan gitu ya. Lalu ada panel surya dan di sini merupakan baterai banknya. Jadi di dalam sini ada baterai dan juga pendingin yang menyimpan energi dari panel surya ini. Jadi dari panel surya kita bisa menyimpan ke baterai. Lalu dari inverternya tadi udah dijelaskan sama Mas Alif dari arus searah menjadi arus bolak-balik eh, disalurkan ke rumah-rumah warga begitu, teman-teman. Nah, keuntungannya juga sangat banyak untuk pemanfaatan eh, teknologi off-grid ini atau di mana solar panel itu digabungkan dengan baterai. Jadi kita bisa lihat eh, kalau di kalau di tempat-tempat yang terpencil itu teman-teman akan jarang menemukan sayuran yang fresh karena di sana sangat minim teknologi pendingin atau cold chain ya. Jadi ini bisa di salah satu jadi salah satu solusi untuk pemerataan eh, pangan di Indonesia. Jadi untuk di daerah-daerah terpencil kita bisa install kulkas atau pendingin yang lumayan besar yang ditenagai oleh panel surya itu sendiri sebagai grid. Kita bisa lihat jadi masyarakat di sekitarnya itu bisa memanfaatkan hasil panennya lebih efisien dan bisa lebih tahan lama. Lalu kita juga bisa install di daerah-daerah terpencil mungkin seperti eh, sinyal handphone atau sinyal 4G, 5G itu juga bisa disupport oleh teknologi off-grid ini. Lalu di tidak hanya untuk masyarakat saja, untuk industri pun ini cukup menarik. Teman-teman mungkin belum banyak yang tahu sekarang itu Cina udah mulai memproduksi electric dump truck. Dump truck itu truk yang biasa dipakai di pertambangan dan daerah pertambangan kan sangat apa ya sangat susah untuk akses solar dan juga sangat susah untuk akses listrik. Jadi mereka juga sekarang mulai mengembangkan teknologi off-grid untuk di pertambangan mereka agar baterai-baterai yang dump truck itu bisa di charge atau dipakai ketika mereka membutuhkannya. Jadi tidak perlu mengirim solar dari eh, pusat kota ke daerah pertambangan begitu teman-teman. Lalu juga bisa dibikin hybrid seperti menggunakan genset dan eh, solar photovoltaik begitu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk mengapa baterai sangat penting untuk mendukung sistem PLTS khususnya eh, untuk di daerah-daerah terpencil ya. Lalu saya mau sharing sedikit tentang tipe baterai yang mungkin bisa digunakan untuk PLTS. Jadi baterai sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu baterai primer. Baterai primer ini seperti baterai yang cuman sekali pakai, seperti baterai ABC yang AA atau atau triple A. Itu sekali pakai langsung buang begitu karena tidak bisa di charge atau di charge lagi begitu. Nah, untuk solar panel itu kita memakainya baterai sekunder. Baterai sekunder ini merupakan baterai yang bisa diisi ulang, seperti di handphone atau di mobil listrik atau seperti kalau di motor itu aki mungkin ya yang lebih familiar. Nah, tipe-tipe baterai ada yang berdasarkan bentuknya, ada yang silinder, ada yang prismatik, ada juga yang pods. Ini tergantung kebutuhan industrinya atau kebutuhan pemakaiannya. Kita bisa pakai yang silinder mungkin buat mobil,
Yang prismatik itu mungkin buat lebih cocok yang di solar panel, atau yang pods ini juga bisa dipakai di handphone. Nah, secara singkat, baterai yang umum digunakan itu ada 4 ini, teman-teman. Jadi lead acid atau baterai aki biasa digunakan untuk solar panel sekarang, lalu nikel kadmium, lalu nikel metal hydride, dan lithium ion. Kita bisa lihat spesifikasinya. Jadi untuk tegangan kerja, eh, baterai lithium ion itu yang lebih tinggi daripada yang lain. Lalu untuk energinya atau banyaknya listrik yang bisa disimpan di dalam satu baterai itu juga lithium ion itu yang lebih unggul daripada yang lainnya. Lalu untuk powernya juga, daya yang dihantarkan itu lithium ion itu juga lebih tinggi karena tegangannya lebih tinggi. Jadi untuk dalam satu baterai, satu volume yang sama, lithium ion itu memiliki energi dan daya yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi juga untuk umurnya atau maximum cycles itu, eh, di lithium ion terutama untuk katoda LFP itu lebih tinggi daripada yang lain. Nikel kadmium dan nikel metal hydride ini bisa mati karena kita memakainya secara apa ya, secara kasar, atau kita ngecas terus di overcharge, atau terlalu terlalu lama untuk ngecasnya, atau memakainya juga dengan daya yang terlalu tinggi. Kalau aki itu eh, dia memang punya punya eh, siklus yang rendah karena setiap setiap dia dipakai pasti akan ada degradasi begitu ya. Tetapi untuk secara harga sebenarnya lithium ion ini masih lebih tinggi daripada yang lain, terutama dibandingkan dengan baterai aki. Sehingga umumnya sekarang atau yang 5 tahun kebelakang itu orang-orang lebih memilih aki untuk digabungkan ke sistem penyimpanan energi mereka. Tapi untuk lithium ion sekarang udah lumayan bisa terjangkau harganya dan lebih tahan lama, sehingga return of investment-nya mungkin lebih baik untuk sekarang. Nah, ini sharing sedikit untuk gimana sih cara kerja baterai isi ulang gitu ya. Jadi kita pertama kan kita ngecas, charging ini ngecas, lalu dari elektron yang di aliran listrik ini bisa memindahkan litiumnya ke anoda, lalu ketika kita discharge, ini elektronnya akan me, me- apa, menghidupi bebannya, atau misal lampu atau HP kita. Nah, lalu menyambung tadi tipe-tipe baterai, di sini saya eh, coba rangkum kelebihan dan kekurangan tiap-tiap baterai. Yang pertama itu baterai aki. Kelebihannya yang pertama pasti sangat murah baterai aki itu, dan juga industrinya juga sudah cukup proven yang di Indonesia, banyak banyak pabrik aki di Indonesia. Lalu juga sangat tahan lama. Maksudnya dari segi arsitekturnya ini, kalau teman-teman banting juga mungkin nggak akan rusak gitu ya. Eh, tapi baterai aki ini terlalu besar, sehingga densitas energinya atau energi yang bisa disimpan per satuan volume itu cukup rendah. Lalu baterai aki ini eh, juga beracun ya, teman-teman. Jadi ketika kita memakai baterai aki itu biasanya itu memproduksi gas. Jadi baterai aki ini perlu ventilasi untuk mengeluarkan gasnya. Nah, baterai aki biasanya dikombinasikan dengan 3 sel atau 6 sel untuk mendapatkan voltase atau tegangan kerja baterai yang tinggi untuk bisa menghidupi beban yang diberikan begitu. Nah,
rata-rata baterai aki itu memproduksi per selnya itu 2 volt. Jadi harus digabungkan secara seri untuk mendapatkan tegangan kerja yang lebih tinggi dari 2 volt begitu. Nah, jadi karena baterai aki itu salah satu baterai yang sudah cukup mutakhir ya, udah salah satu yang tertua lah. Jadi udah industrinya juga sudah cukup matang, sehingga baterainya itu juga sangat murah dibandingkan dengan baterai lithium ion yang eh, perkembangannya di tiga dekade terakhir begitu. Tetapi di baterai aki ini umurnya itu cukup pendek dan juga harus disimpan di eh, harus dikondisikan tiap selnya itu sama tegangannya begitu. Apabila tidak sama tegangannya bakal rusak baterainya. Nah, lalu ini merupakan baterai yang juga umum digunakan di eh, panel surya karena nikel kadmium ini eh, bisa tahan di temperatur tinggi. Jadi ditaruh di luar pun juga oke. Tetapi eh, eh, dia ini juga apa ya hanya bisa menyimpan energi yang lebih sedikit daripada lithium ion battery begitu. Dan kapasitasnya juga lebih rendah dan juga untuk mendapatkan tegangan kerja yang tinggi kita itu harus menyusun baterainya secara seri dan itu memakan banyak tempat juga teman-teman. Oke, ini skip aja. Nah, mungkin ini contohnya untuk nikel cadmium batteries. Jadi dia itu karena dia tahan panas, nggak seperti baterai lithium ion itu dia bisa ditempatkan di luar tanpa ada pendingin sekalipun begitu. Jadi suitable buat abusive applications begitu ya teman-teman. Lalu ini merupakan salah satu juga jenis baterai yang salah satu jenis baterai nikel kadmium yaitu nikel metal hydride yang bedanya itu eh, cuman di elektrodanya. Jadi dia digunakan untuk eh, yang punya seperti electronic power tools atau seperti bor listrik begitu. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat baterai seperti ini, baterai yang warnanya hijau, biasanya dipakai di mobil-mobilan gitu ya, mobil mainan begitu. Sebenarnya ini baterai nikel metal hydride dan juga tegangannya teman-teman bisa lihat ini cukup rendah ya 1,2 volt. Tapi dia ini kurangannya itu bisa apa ya? Ketika teman-teman nggak apa meskipun teman-teman nggak pakai dia itu bisa kapasitasnya itu bisa berkurang dengan sendirinya. Misal kalau di HP, misal teman-teman nggak pakai HP-nya, awalnya 100% jadi 50%. Jadi ini kekurangan baterai ini gitu. Dan juga hal yang sama dia karena tegangannya rendah, dia harus disusun secara seri untuk mencapai tegangan kerja yang lebih tinggi. Nah, jadi secara singkat, eh, baterai nikel metal hydride dan nikel kadmium itu eh, sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu dia bisa eh, bisa self discharge. Self discharge itu kapasitasnya berkurang meskipun kita tidak pakai. Dan kita juga nggak boleh overcharge atau ngecas secara terus-menerus lebih dari 100%. Kita nggak cabut itu baterainya bakal rusak gitu. Over discharge juga nggak boleh. Lalu nickel cadmium ini ada memory effect. Nah, memory effect ini sebenarnya hal yang sangat dihindari untuk di nickel cadmium. Ketika kita ngecas baterai nickel cadmium itu di eh, misal di 50% lalu kita cabut begitu ya. Nah, baterainya itu tinggal 50% aja gitu. Jadi dia bakal nggak 100% lagi ngisinya. Nah, lalu
ini ringkasannya. Jadi nikel kadmium itu bisa dipakai di luar dan bisa tahan di temperatur tinggi maupun temperatur rendah. Tetapi kapasitasnya lebih rendah dan ada unsur beracunnya yaitu kadmium dan juga ada memory effect yang saya jelaskan tadi. Lalu nikel metal hydride itu eh, juga eh, improvement dari nikel kadmium. Jadi dia nggak toxic dan nggak ada memory effect. Jadi di di tahun 80-an itu eh, pemerintah USA itu memerintahkan kalau penggunaan nikel kadmium itu diganti dengan nikel metal hydride karena alasan-alasan seperti ini. Nah, eh, lalu kita masuk ke baterai lithium. Jadi sebenarnya baterai lithium itu udah ditemukan konsepnya di tahun 1912. Tetapi tidak sampai tahun 1970-an itu eh, baterai ini dipakai. Karena baterai lithium itu tidak aman teman-teman. Jadi dulu itu mudah banget terbakar karena memakai lithium metal atau logam logam yang sangat reaktif ya. Lithium itu sangat reaktif kalau kena air atau kalau kena udara itu bisa meledak. Nah, tetapi lalu Sony menemukan lithium ion battery di tahun 1991 dia pakai di device-nya begitu. Jadi lithium ion battery ini memakai grafit sebagai anoda instead of lithium metal begitu. Jadi sekarang yang teman-teman pakai itu lithium ion battery dan itu juga sudah relatif aman untuk digunakan eh, di teknologi yang sekarang. Nah, groundbreaking itu merupakan mekanisme ini teman-teman. Jadi lithium metal itu digantikan dengan grafit sebagai eh, anodanya. Jadi kalau bisa dibayangin di elektrodanya itu bentuknya itu seperti lapisan-lapisan begitu. Jadi nanti si ionnya itu akan masuk dan keluar dari lapisan-lapisan ini dan ini yang menyebabkan baterai kita sekarang bisa bekerja dengan aman dan tidak ada masalah tentang sedikit masalah tentang baterai yang terbakar atau yang konslet begitu. Nah, di baterai lithium ion sendiri itu terdapat elektroda positif atau katoda yang di sini merupakan Indonesia sedang mengembangkannya sebagai produk dari tambang nikel kita, lalu elektroda negatif, elektrolit, dan casingnya. Nah, prinsip kerjanya eh, seperti ini. Jadi ketika kita ngecas itu si elektronnya akan ngalir ke anoda dan litiumnya akan ngalir ke anoda juga. Ketika kita pakai akan mengarah ke sebaliknya dan menghasilkan energi listrik begitu yang disimpan di baterai tersebut. Nah, sebenarnya kelebihannya dan kekurangannya apa sih untuk eh, baterai ion lithium ini? Kita bisa lihat di grafik ke energi density atau densitas energi ini, kita bisa lihat kalau baterai aki, nikel kadmium dan nikel metal hydride yang saya sebutkan tadi itu memiliki densitas energi atau kemampuan untuk menyimpan energi per satuan volume atau satuan berat itu lebih kecil daripada baterai lithium ion. Nah, selain itu eh, kita juga nggak ada self discharge. Jadi meskipun kita cas baterainya 50%, 60%, 70%, eh, nggak ada efek memory effect begitu ya. Atau juga karena dia energi dan densitas energinya cukup tinggi, eh, dia itu juga lebih enteng begitu daripada baterai aki atau yang lainnya. Nah, tetapi masalahnya itu ya tetap baterai lithium ion itu lebih mahal ya untuk sekarang. Nah, untuk
yang mempengaruhi eh, siklus hidupnya si baterai lithium ion ini sebenarnya charge voltage. Yang pertama, ketika kita memberikan tegangan yang cukup tinggi ke baterainya, dia akan cepat untuk terdegradasi atau baterainya akan cepat rusak begitu. Nah, baterai lithium ion itu juga tidak bisa ditaruh di temperatur tinggi, teman-teman. Jadi untuk aplikasi di ruang terbuka begitu, biasanya di baterai banknya itu ada pendinginnya sendiri begitu. Ada pendingin yang seperti kipas atau mungkin AC begitu untuk menjaga temperaturnya agar tetap rendah begitu. Nah, yang menariknya baterai lithium ion itu selama eh, 20 tahun ke belakang itu juga udah 20 tahun ke belakang itu udah mengalami perkembangan yang pesat ya teman-teman. Jadi dari segi katoda atau yang kita inginkan itu dia kita ingin energi yang tinggi untuk menyimpan listrik yang lebih besar dan daya yang tinggi untuk bisa menghantarkan listrik untuk alat-alat yang eh, membutuhkan eh, daya yang tinggi. Lalu kita ingin eh, baterainya itu tahan lama dan tentu saja harganya murah dan bisa kita cas dengan cepat dan juga faktor utamanya itu adalah keamanan dari semua semua jenis katoda sebenarnya yang paling aman untuk digunakan di teknologi sekarang itu adalah LFP atau lithium phosphate ini. Jadi dia dari segi keamanan itu lebih aman daripada NMC yang kita akan kembangkan di Indonesia. Tetapi ya energinya lebih rendah daripada NMC. NMC ini dia keunggulannya di energi. Jadi untuk panel surya sekarang emang cocoknya menggunakan teknologi baterai LFP karena tegangan kerjanya juga lebih rendah dan juga umurnya itu juga lebih panjang daripada katoda yang memiliki tegangan yang tinggi begitu teman-teman. Nah, ini juga mengulang lagi untuk karakteristik tiap baterai ya. Kita bisa lihat untuk densitas energinya, kita bisa lihat lithium ion itu memang yang paling tinggi begitu dan eh, ini merupakan teknologi yang bisa kita pakai untuk diintegrasikan ke eh, s- eh, panel surya karena ketika kita memiliki lahan yang terbatas dan kita memiliki baterai dengan kapasitas yang tinggi persatuan volume atau persatuan berat itu akan bisa memanfaatkan lahan yang terbatas semaksimal mungkin daripada memakai baterai aki atau yang lainnya begitu. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu juga mengarahkan pemerintahnya mengarahkan untuk mengembangkan baterai lithium ion itu sendiri. Ini saya ambil dari IBC, Indonesia Battery Corporation, yang dibentuk di Indonesia tahun 2020 begitu. Jadi tahun 2021 sampai 2023 kita akan meningkatkan hilirisasi nikel dan konstruksi pabrik baterai. Di Indonesia sendiri juga sudah ada pabrik baterai yaitu yang dimiliki oleh LG dan Hyundai, PT HLI dan juga PT Gotion. Dan bakal ada pabrik-pabrik baterai yang lain yang akan masuk ke Indonesia mungkin di tahun depan atau 2 tahun lagi. Lalu kita juga akan sebenarnya kita berfokus ke seperti mobil listrik atau four wheeler, eh, motor listrik dan energy storage system. Jadi di tahun 2021 2000 sampai 2023 ini dari hulunya dan juga 2027 ke depan ini ke hilirnya begitu. Eh, nah,
Jadi komitmen apa sih yang diambil Indonesia untuk mengembangkan industri baterai itu? Yang pertama itu penambangan katoda. Kita tahu sendiri kita merupakan salah satu negara yang memiliki resource nikel terbesar di dunia ya. Lalu kita akan membuat baterai dari biji nikel ini, dan juga baterai ini akan digunakan di kendaraan listrik dan energy storage system seperti untuk mendukung eh, solar panel. Lalu selain itu kita juga akan untuk mendukung kendaraan listrik kita akan eh, me- membuat fasilitas charging station dan juga daur ulang baterai itu sendiri karena daur ulang baterai itu lumayan susah. Nah, untuk dibandingkan dengan negara lain, misal ini dengan Eropa, Eropa itu tidak punya resource baterai sehingga mereka akan lebih lebih apa ya mengembangkan teknologinya seperti seperti bagaimana mereka manufaktur dan juga material dari baterainya itu sendiri bagaimana baterainya lebih tahan lama dan juga pemakaiannya begitu. Nah, tapi dibandingkan dengan Eropa, kita sangat sangat apa ya sangat sangat tertinggal ya memang. Jadi mereka itu sangat membuka membuka apa membuka investasi dan kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di daerah Eropa gitu. Nah, eh, ini dibandingkan juga dengan Singapura. Singapura itu juga tidak ada eh, industri tambang untuk bahan-bahan baterai sehingga mereka fokus di sintesis elektrodanya. Jadi tidak ada eh, seperti kita yang mempunyai nikel. Jadi kita patut bersyukur ya teman-teman kita bisa mungkin bisa mengembangkan teknologi baterai kita lebih maju daripada negara-negara lain begitu harusnya ya. Nah, mungkin saya juga sharing tentang pemanfaatan sumber daya nikel karena ini saya rasa cukup penting untuk eh, Indonesia ke depannya. Nah, kita lihat untuk densitas energi dibandingkan dengan harga, kita lihat kalau unsur yang ada N-nya ini nikel. Jadi ketika nikelnya makin banyak, itu sebenarnya harganya makin murah karena dalam satu densitas energi dalam satu baterai dia NCM mungkin NCM 811 ini bakal memiliki memiliki dalam satu volume dia akan bisa menyimpan lebih banyak energi daripada baterai-baterai yang di kanan ini. Jadi ini merupakan kesempatan untuk kita untuk memonopoli ya untuk memonopoli perkembangan baterai-baterai berbasis nikel ini. Apalagi kita memiliki sumber daya yang cukup melimpah untuk nikel di Indonesia. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, harga satu baterai itu didominasi oleh katodanya, begitu ya. Jadi katodanya eh, kita bisa mengembangkan di Indonesia karena kita udah punya unsur nikel, meskipun lithium kita nggak punya begitu dan mangan. Nah, kita lihat unsur-unsur yang dipakai di baterai dan kita ada di eh, sumber daya nikel yang memiliki sumber daya nikel salah satunya yang terbesar di dunia. Lalu mungkin untuk yang lainnya mungkin untuk tembaga, kobalt, grafit dan logam tanah jarang, litium dan platinum kita akan impor. Tetapi seenggaknya nikel ini kita udah punya sendiri dan bisa mengembangkannya sendiri. Nikel ini juga termasuk salah satu logam yang lumayan mahal dan tidak hanya dipakai di baterai, tetapi bisa dipakai untuk eh, turbin dan juga teknologi teknologi tingkat tinggi lainnya. Nah,
untuk pengembangannya sendiri, ini saya ambil dari Ditjen Minerba tahun 2020. Eh, kita masih punya sedikit yang NIOH. Jadi yang kita pakai untuk baterai itu sebenarnya NIOH ini. Kita bisa lihat masih sangat sedikit. Mungkin ini di sini cuma satu gitu ya. Di ini kayaknya di Gresik begitu. Jadi sementara kita memproduksi nikel matte, FeNi dan NPI ini untuk kemungkinan sebagian besar untuk stainless steel. Dan untuk baterainya kita masih belum memproduksi sampai tahun 2020. Tetapi sekarang udah mulai groundbreaking, pabrik-pabrik atau untuk pemurnian nikel untuk baterai tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dirasakan sama masyarakat itu? Jadi untuk daerahnya sendiri, tentunya dengan investasi yang sebesar ini, eh, di daerah, terutama di daerah Sulawesi gitu, bisa eh, meningkat ekonominya dan juga pemerataan pendidikan dan eh, membuka lapangan kerja yang cukup besar di daerah tersebut begitu. Nah, eh, di Indonesia sendiri kita memiliki yang namanya laterit ya, jenis nikel yang dipakai untuk baterai itu eh, nikel laterit ini. Nah, untuk menambang nikel laterit ini eh, kita harus harus merusak alam dan lain sebagainya. Dan ini bukan hal yang mudah karena kita harus menghasilkan ultra high purity yang mana ini juga saya bisa bilang ini tidak mudah untuk menghasilkan eh, baterai grade seperti ini. Bisa kita lihat di sini untuk profil lateritnya, eh, bisa kita lihat di sini di limonit ini ada kurang dari 1,3% nikel yang terkandung di satu area tambang begitu. Dan proses ini HPAL atau high pressure acid leaching ini juga kita masih belum memilikinya, masih dalam tahap pembangunan untuk menghasilkan baterai grade nikel. Yang udah kita punya itu RK RKEF atau electrical furnace yang biasa kita pakai untuk stainless steel. Nah, yang sekarang industri nikel di Indonesia itu masih ya seperti saya bilang tadi masih berfokus pada stainless steel. Nah, ke depannya kita akan me- mengembangkan mengembangkan proses metalurgi yang tadi saya sampaikan, high acid pressure leaching, untuk membuat teknologi-teknologi yang lebih tinggi eh, seperti baterai dan juga turbin begitu ya untuk meningkatkan nilai ekonomi dari nikel itu sendiri. Nah, secara singkat seperti ini untuk eh, proses dari tambang sampai ke baterai ya. Jadi dari tambang kita tambang nikelnya. Jadi terus kita menggunakan proses HPAL yang mana ini menggunakan tekanan tinggi dan juga asam sulfat yang sangat tinggi, kira-kira 1.100 ton per hari ya. Dan juga air yang banyak dan kapur yang juga sangat banyak. Lalu kita mendapatkan presipitat ini. Lalu kita cuci lagi dan kita pisahkan nikel dan kobalt sulfate-nya. Nah, dari prekursor ini kita bisa membuat katoda dan juga kita bisa fabrikasi selnya dan difabrikasi baterai pack dan juga bisa dipakai di aplikasi-aplikasinya. Nah, ini mungkin yang terakhir. Jadi untuk eh, nikel itu sendiri, penambangan nikel itu sendiri juga memiliki eh, tantangan untuk mitigasi limbahnya. Kita sudah tidak boleh membuang limbah ke dalam laut, jadi kita akan membuka lahan, jadi lahan yang sangat
besar begitu ya, untuk ditaruh limbah limbah sisa-sisa pencucian itu. Jadi pertama setelah pencucian kan itu kadar asamnya sangat tinggi ya. Jadi dimurnikan dulu, lalu lalu eh, ditaruh di satu tempat yang lahan kosong yang lumayan luas dan dibiarkan begitu. Lalu limbah gasnya itu juga gas-gas yang beracun akan diproses dulu, akan dimurnikan dulu, lalu CO2-nya untuk gas-gas yang tidak berbahaya bisa dibuang ke udara, dan juga pabrik-pabrik itu juga diwajibkan untuk menanam hutan begitu ya untuk merestorasi eh, tambangnya begitu. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke MC-nya. Oke, terima kasih Mas Hawari atas pemaparannya yang sungguh spesial ya. Tadi kita sudah bisa mendengar progresnya negara-negara kita dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Kita bisa melihat bahwasannya kita tuh kaya akan sumber daya alam ya. Cuma memang ya bagaimana cara kita memanfaatkannya. Tadi sudah dijelaskan tuh apa bagian katoda adalah bagian yang termahal dari seluruh aspek di dalam sebuah baterai itu. Dan sedangkan kita tuh kaya akan material tersebut gitu. Jadi ini memang kesempatan emas buat kita sebagai warga negara Indonesia untuk manfaatkan nih. Siapa tahu kita bisa memonopoli pasarnya gitu kan. Oke, oleh karena itu saya izin bridging ke Q&A dengan Mas Hawari. Oke, untuk para peserta yang ingin yang ingin berdiskusi dan melakukan pertanyaan lanjutan kepada Mas Hawari terkait perbateraian, mungkin sedikit penampakan sudah juga, bisa nih kebetulan Mas Hawarinya sedang on, jadi kita bisa bertanya dan berdiskusi. Dan izin mengingatkan lagi juga untuk seluruh peserta yang tidak ada halangan koneksi atau jaringan, bisa on cam dan mengenakan VBG yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Pertanyaan bisa diajukan melalui on mic, raise hand, chat personal di Zoom, atau chat di kolom chat Zoom everyone. Terima kasih. Ya, mangga kalau ada yang mau tanya tentang perbateraian atau industri baterai. Mas Auri, ada satu pertanyaan nih masuk ke kolom chat Zoom, saya izin bacakan ya Mas. Hmm. Oke, dari Bapak atau Ibu Hanafi Zakaria Ramadan, izin bertanya, bagaimana perkembangan baterai lithium yang digunakan di Indonesia ini, sedangkan Indonesia masih menggunakan dengan bahan nikel, dan mengapa Indonesia masih tertuju dengan baterai berbahan nikel? Eh, ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya izin eh, balik ke slide-nya lagi ya. Jadi, nah, untuk baterai sendiri atau katoda itu sendiri, bahan-bahannya itu merupakan salah satu katoda ya, NMC. Jadi, mungkin ini NCM itu adalah terdiri dari litium, nikel, kobalt, dan mangan begitu untuk logam-logamnya. Nah, seperti kita lihat di sini, jadi ada litium, nikel, kobalt, dan mangan. Nah, kita ingin mengembangkan baterai yang ada nikelnya begitu. Jadi karena kita memiliki sumber daya nikel yang cukup besar daripada dibandingkan negara-negara lain, dan eh, bisa saya bilang salah satu yang terbesar ya di dunia untuk sumber nikel di Indonesia. Dan harga nikel itu sendiri juga lumayan mahal. Jadi karena kita mempunyai sumber daya alamnya, dan juga pemerintah juga akan komitmen di pengembangan baterai berbasis nikel ini. Jadi arah pemerintah kita memang mengembangkan baterai nikel ini begitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya?
untuk Bapak Bapak atau Mas Hanafi. Oke, saya izin melanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Dari Ibu Siti Hijriani. Selamat siang Kak, saya izin bertanya melalui meeting chat. Saya memiliki pertanyaan mengenai penggunaan baterai untuk sistem PLTS off-grid 50 WP. Sebaiknya menggunakan baterai jenis apa ya Kak? Dan bolehkah saya mengetahui spesifikasi seperti apa? Terima kasih. Oh, mungkin ini bisa dijawab sama Mas Alif mungkin ya untuk sistem sistem PLTS-nya. Ya, boleh nanti saya jawab di ini aja, di chat aja. Oke, mungkin Bapak Ali. Oh, eh, mau jawab di sini aja ya. Jadi kalau off grid sebetulnya 50 WP itu masih kecil ya. Gitu. Jadi kalau 50 WP itu pakai yang kulit acid itu lebih oke. Karena udah banyak yang tersedia. Biasanya kalau buat baterai lithium ion itu starting point-nya di 2400 ya. 2400 kWh. Jadi mungkin di atas 1000 watt baru kayak baterai lithium ion. Di bawah itu bisa pakai yang lain. Siapa Liv? Untuk Ibu Siti Hijriani, apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Jika tidak ada, kita bisa moving on ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Faiz Rizky Atala, izin bertanya, pengelolaan limbah baterai di Indonesia bagaimana sih Kak? Sepengalaman saya, baterai masih dibuang sembarangan oleh masyarakat. Mungkin Ya, Mas Hawari bisa menjawab. mhm. Jadi bener banget ya sebenarnya secara umum pengelolaan limbah di Indonesia itu eh, menurut saya ya kurang begitu. Ketika saya di Singapura itu di eh, banyak tempat gitu ya, mungkin di MRT atau di mall begitu ada limbah itu ada tiga, ada limbah organik, limbah anorganik, dan limbah elektronik begitu. Jadi yang kita kurang itu sebenarnya limbah elektronik dan ini merupakan masalah yang terjadi sejak dulu begitu. Eh, untuk sekarang baterai-baterai yang rusak sebenarnya baterai mobil ya yang eh, perusahaannya atau industrinya sudah mature, meskipun industri dari luar industri Cina atau Korea begitu, baterainya akan apa ya di retract atau diambil. Jadi perusahaannya sendiri yang akan jadi kita usernya atau pemakai yang kita pakai mobil listriknya kita akan balikin baterainya ke perusahaannya. Nah, ini juga bisa jadi solusi untuk nantinya ketika penggunaan baterai yang lebih signifikan ke depannya gitu, mungkin di tiap-tiap perusahaan yang penyedia baterai atau supplier baterai itu bisa me- menambahkan eh, apa ya servis begitu ya untuk menerima limbah baterai yang sudah rusak atau yang sudah tidak terpakai begitu. Oke, terima kasih Mas Hawari atas jawabannya. Untuk Mas Faiz Rizky Atala, apakah sudah menjawab? Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, sudah menjawab. Dari Mbak Adelia Felita. Halo Kak, saya izin bertanya terkait pembahasan di awal, yaitu peran baterai khususnya pada teknologi cold chain. Untuk bahan makanan yang mudah rusak, apakah di Indonesia sudah ada penerapan teknologi cold chain atau cold storage yang dipadukan dengan sistem PLTS on-grid maupun off-grid, Kak? Terima kasih. Nah, oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk teknologi cold chain di Indonesia itu sudah ada yang mengembangkannya saya lupa tempatnya di mana, tetapi untuk ikan. Jadi kulkas atau warehouse ikan itu kan membutuhkan pendingin ya. Jadi dan juga energi yang dihasilkan atau yang dibutuhkan itu juga sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi penggunaan PLTS off-grid itu merupakan salah satu hal yang wajar untuk mensupport eh, kulkas-kulkas yang dibutuhkan untuk menyimpan ikan itu sendiri. Eh, saat ini sudah di
digunakan untuk eh, di mana ya, di Halmahera begitu. Saya kurang kurang ingat gitu ya. Tapi sebenarnya sudah ada untuk penggunaan PLTS untuk cold chain itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Hawari atas jawabannya. Dari Mbak Adelia, apakah sudah menjawab ke pertanyaan lanjutan? Oke, sepertinya sudah terjawab ya, Mas. Sebenarnya menarik sih itu eh, penggabungan teknologi cold chain dan juga panel surya digabungkan dengan baterai juga. Sebenarnya nggak hanya baterai sih karena eh, energi panas dari matahari pun juga bisa menghidupi si kulkasnya itu sendiri. Jadi umumnya energy storage lah. Jadi tidak tidak hanya untuk menggunakan baterai yang mahal seperti baterai lithium ion, mungkin pakai baterai aki pun juga bisa menghidupi si kulkas ini begitu. Oke, mungkin saya izin eh, saya izin mengabari bahwasannya ketika tidak ada penanya lagi sampai jam 11.10 kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Oke, mungkin dari jam untuk saya waktu sudah menunjukkan pukul 11:10 dan sesi Q&A dengan Mas Haure mungkin sudah bisa kita sudahi. Tetapi mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira nih masih kepikiran bakal di depan gitu, mungkin bisa menghubungi kami di Batari Energi di Instagram atau Adidaya di Instagram juga ada. Dan ya tak terasa sesi Q&A tadi menjadi sesi terakhir pada acara kita siang hari ini. Mungkin sebelum mengakhiri lagi, saya izin untuk meminta tolong panitia PDD untuk melakukan sebuah dokumentasi lagi. Ya, untuk yang tidak berhalangan untuk on cam mungkin bisa di on cam dulu sebelum dokumentasi. Juga dikenakan virtual background-nya jika Ya. bisa. Oke, mulai sekarang ya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup sepertinya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Inggar. Baik, mungkin link presensinya bisa di-share juga nih panitia. Oke, Oke, siap. sembari mengisi link presensi, saya izin menutup. Saya mewakili Adidaya Inisiatif lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmu yang dituangkan oleh Pak Alif dan Mas Hawari. Semoga ke depan kita bisa bertemu kembali dan yang pasti dengan situasi yang terbaik.
Juga aku ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya sampai sesi ini. Semoga ilmu yang diajarkan dapat tertanam dalam kita dan pastinya bisa kita amalkan ke depannya. Saya Ray, selaku MC hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam sisi acara ini. Sekian dari kami. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang. Semuanya. Mungkin bagi peserta yang juga penasaran tentang baterai energi dan adidaya energi, bisa dicek di LinkedIn, bisa juga, atau di Instagram. Kita sudah tersedia di Instagram dan LinkedIn.